Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayatun Nupus, kelas 10 OTKP 1, nomor absen 27. Video kali ini saya akan membahas tentang menganalisis struktur organisasi. Dalam pembelajaran ini, kita harus mengetahui apa itu struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Berikut merupakan pengertian struktur organisasi menurut para ahli. Menurut Robbins dan Coulter, struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Menurut Handoko, struktur organisasi didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. Menurut Gibson, struktur organisasi adalah pola formal mengelompokkan orang dan pekerjaan. Dan menurut Hasibun, struktur organisasi yaitu menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan Universitas Sumatera Utara pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi. Fungsi atau kegunaan struktur dalam sebuah organisasi antara lain sebagai berikut. 1. Menjelaskan kedudukan seseorang dalam struktur organisasi sehingga mudah melakukan koordinasi di setiap bagian dan fungsi orang yang dipercayakan dalam suatu organisasi. Yang kedua, menguraikan pembagian kerja sehingga memudahkan pimpinan untuk melakukan monitoring dan pengendalian. Begitu juga bawahan, dengan uraian tugas yang jelas akan lebih fokus untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Yang ketiga, menunjukkan hubungan antar bagian atau posisi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dan yang keempat, memberikan gambaran tanggung jawab setiap anggota terhadap pimpinan atau atasan yang telah memberikan kewenangan yang harus dipertanggungjawabkan. Berikut merupakan bentuk-bentuk organisasi berdasarkan pola hubungan kerja, alur wewenang, dan tanggung jawabnya. Struktur organisasi dapat dibedakan menjadi bentuk-bentuk berikut ini. Organisasi garis atau lini adalah organisasi yang dibagi ke dalam unit-unit kerja yang bulat pada tingkat atau jenjang yang diperlukan. Wewenang dari puncak pimpinan mengalir langsung kepada para pemimpin organisasi yang dibagi ke dalam unit-unit kerja yang bulat pada tingkat atau jenjang yang diperlukan. Semua pegawai pada unit tersebut menerima instruksi dan petunjuk langsung dari pimpinan unit dan langsung mempertanggungjawabkannya kepada pimpinan unit. Pada bentuk organisasi garis atau lini,
lalu lintas, wewenang, dan tanggung jawab berjalan secara lurus dan vertikal melalui saluran tunggal, sehingga bentuk struktur organisasinya lebih sederhana. Kelebihan dari bentuk organisasi ini yaitu: 1. Kesatuan perintah lebih terjamin karena pimpinan berada pada satu tangan. 2. Proses pengambilan keputusan dapat berjalan lebih cepat. 3. Rasa kesetiakawanan antar pegawai lebih tinggi karena lebih saling kenal. Sementara itu, kekurangan dari bentuk organisasi ini yaitu: 1. Seluruh organisasi sangat bergantung pada satu orang. Jika pimpinan tidak mampu memimpin, kelangsungan organisasi tersebut dapat terancam jatuh atau bahkan hancur. 2. Biasanya pimpinan cenderung otoriter. Dan yang ketiga adalah pegawai lebih sulit untuk berkembang. Yang kedua, organisasi garis dan staf. Pada organisasi garis dan staf, pimpinan organisasi mengangkat tenaga staf untuk membantu pelaksanaan semua pekerjaan yang sangat luas. Pada bentuk ini, unit-unit organisasi disusun menurut bentuk lurus atau garis. Tetapi, pada unit pimpinan ditambah tenaga staf sebagai tenaga ahli perorangan atau suatu unit khusus untuk bertugas memberikan bantuan keahlian kepada pimpinan organisasi. Kelebihan dari struktur organisasi ini yaitu: 1. Memudahkan untuk pengambilan keputusan yang tepat karena adanya staf ahli. 2. Cocok digunakan untuk organisasi besar yang memiliki tugas dan tujuan yang luas. 3. Lebih mudah untuk menerapkan the right man of the right place. Sementara itu, kekurangan dari struktur organisasi ini yaitu: 1. Kesetiakawanan antar pegawai sulit dibina karena luasnya organisasi sehingga pegawai tidak saling mengenal. 2. Koordinasi sulit dilakukan karena rumitnya susunan organisasi. Tiga, organisasi fungsional. Pada organisasi fungsional, seorang pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas, karena setiap pimpinan berwenang untuk memberikan perintah kepada setiap bawahan, jika ada hubungannya dengan fungsi pimpinan tersebut. Spesialisasi setiap bawahan dapat dikembangkan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin, tetapi sulit untuk melakukan tour of duty, perputaran pekerjaan. Kelebihan dari struktur organisasi ini yaitu: 1. Pembagian tugas-tugas menjadi lebih jelas. 2. Spesialisasi pegawai lebih dapat dikembangkan. 3. Spesialisasi pegawai dapat dimanfaatkan lebih maksimal karena masing-masing fungsi dipegang oleh orang yang ahli dalam bidangnya. Sementara itu, kekurangan struktur organisasi ini yaitu: 1. Sulit untuk melakukan tour of duty karena para pegawai telah terspesialisasi. 2. Para pegawai lebih mementingkan spesialisasinya sehingga sulit melakukan koordinasi. 3. Tidak ada kesatuan perintah karena pegawai dapat menerima perintah dari beberapa atasan yang sama-sama memiliki kekuasaan.